Oke. Oke, sama-sama kita bacakan. Bersama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke. Di sana dalam bahasa Yunani dikatakan teknia, me agapomen logomede teglese, alen ergo kai aletia. Nah, artinya apa? Itu artinya, ayatnya, bahasa Indonesianya. Oke, jadi ayat ini merupakan ditulis oleh Yohanes dan Rasul Yohanes menekankan bahwa pentingnya tindakan nyata untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, apakah itu mengasihi? Mengasihi itu berarti cinta atau memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, kepedulian dan sebagainya. Siapa yang tidak mau dikasihi? Pasti semua orang maunya dikasihi, pasti semua orang merasakan yang namanya dicintai, dikasihi. Tetapi banyak orang maunya dikasihi tapi tidak mau mengasihi. Makanya hari ini kita belajar bagaimana kita mengasihi dengan nyata. Kenapa saya bikin mengasihi dengan nyata? Karena kita kebanyakan mengasihi itu lewat kata-kata aja, lewat lidah. Bahkan Yohanes bilang, janganlah, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja atau dengan lidah, tapi juga dengan perbuatan, dengan tindakan. Terkadang kita gampang ya buat bilang, oh I love you Lord, gitu, gampang. Atau kadang bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau untuk ngomong, kalau untuk nyanyi gampang ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk tindakan itu susah gitu. Makanya hari ini kenapa saya bawakan ayat ini ya, untuk mengingatkan kita kembali bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus itu secara nyata. Jadi tidak hanya di mulut saja gitu. Oke. Kenapa kita harus mengasihi? Kalau di 1 Yohanes di ayat sebelumnya, kita kan disuruh mengasihi itu di ayat 11. Sebab 1 Yohanes 3 ayat 11. Itu di ayat sebelumnya kan kita diminta untuk mengasihi. Tapi kenapa kita mengasihi? Jawabannya ada di ayat 16. Di sana dikatakan ada menyerahkan nyawa. Yang saya garis kita di sini tidak kelihatan ya. Oke, demikian kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah itu dia makanya kenapa kita harus mengasihi gitu. Karena Tuhan Yesus saja sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kenapa kita tidak gitu ya. Makanya kita harus juga, Oke, cek. Oke, kenapa kita harus mengasihi? Karena Yesus sendiri sudah menyerahkan nyawanya gitu. Apalagi kita manusia ini, kenapa kita tidak gitu kan? Harusnya kita juga harus gitu. Tuhan saja mengasihi dan menyerahkan nyawanya. Kita pun harus menyerahkan nyawa. Bukan berarti kita harus mati seperti Tuhan Yesus di kayu salib, tapi menyerahkan nyawa di sini artinya mengasihi sesama kita, mengasihi gitu, memberikan yang terbaik bagi saudara kita, bagi sesama kita. Nah hari ini saya akan membahas ada dua prinsip mengasihi Tuhan dengan nyata. Yang pertama, love is give. Di sana ada kata-kata quotes, you can give without love, but you cannot love without give. Artinya apa?
Kita bisa memberikan kepada seseorang sesuatu karena kasihan, karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu. Lalu kita memberi atau dengan alasan gitu. Tetapi belum tentu karena kita benar-benar mengasihi orang tersebut. Kebanyakan kita mengasihi orang itu supaya ada timbal baliknya gitu. Jadi karena aku butuh sesuatu dari kamu, aku baik, pura-pura baik gitu kan. Makanya firman Tuhan tadi di ayatnya, dalam tindakan dan kebenaran. Dalam kebenaran artinya benar-benar mengasihi, bukan berpura-pura. Ya, bukan manipulasi. Tapi benar-benar mengasihi. Nah, lalu memberi seperti apa yang dimaksud gitu ya? Mengasihi, memberi apa? Apakah kita harus memberi sesuatu kepada Tuhan Yesus agar mengasihi terlihat nyata? Oh tidak. Tapi kita mengasihi Tuhan Yesus artinya kita juga mengasihi sesama kita. Kalau kita memberi kepada sesama kita, nah kita pun sama mengasihi Tuhan juga. Memberi apa? Yang pertama, memberi materi. Memberi materi itu seperti persembahan yang sudah dibahas kalau nggak salah minggu lalu kah dengan Bapak Gembala. Memberi persembahan itu, materi itu kita kan nggak bisa langsung kasih ke Tuhan toh, atau minta rekening, Tuhan punya rekening kah, BCA, Mandiri, saya mau transfer ke Tuhan Yesus gitu, tidak. Tapi kita memberikan persembahan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Kemudian apalagi menolong orang, memberikan materi ke orang yang membutuhkan, atau ketemu orang di jalan, orang meminta-minta gitu, boleh dikasih. Itu sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan juga gitu. Atau memberikan misalnya uang parkir kah, sebenarnya enggak terlalu mahal gitu, tapi kalau kita kasih pun 1.000, 2.000 kan mereka sudah sukacita gitu kan. Ketika mereka bersukacita, kita sudah menunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus itu gitu. Kita menunjukkan kalau kita punya kasih, kita tuh berbeda gitu. Kita emang anak-anak Tuhan yang penuh kasih dan selalu memberikan itu ya yang tadi, memberikan materi. Kemudian memberikan apa lagi? Memberikan waktu. Ketika Bapak Ibu datang ke sini, mengorbankan waktu, itu sudah mengasihi Tuhan. Ketika jemaat Tuhan memberikan waktu di pertemuan-pertemuan ibadah, itu sudah mengasihi Tuhan. Ketika saudara memberi waktu untuk melayani Tuhan, memberi waktu untuk latihan aja, itu sudah mengasihi Tuhan. Jadi mengorbankan waktu, memberi waktu gitu. Apalagi kalau kita memberi waktu untuk intim dengan Tuhan. Apalagi kita memberi waktu untuk bersatu teduh. Tahu satu teduh ya Bapak Ibu? Satu teduh itu ibadah pribadi, kita ibadah pribadi gitu. Berdoa secara khusus, berdoa pribadi kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa secara khusus pribadi kepada Tuhan, kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Oh harusnya jam segini aku harus bekerja. Atau pagi-pagi misalnya, aduh pagi-pagi aku berangkat jam 7 gak sempat untuk berdoa. Jam pagi itu aku harus sudah berangkat jam 6, gak sempat lagi berdoa gitu. Tapi tidak, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti bukan menyisahkan waktu, tapi menyediakan waktu. Pokoknya waktu ini khusus untuk Tuhan gitu. Jadi tidak ada lagi istilah, oh jam segini aku harus ke sana, jadi gak bisa, nanti aja lah. Nanti adalah berdoa sekiranya kalau ada waktu sisa gitu. Jadi kalau mau tidur pun waktunya ada 5 menit lagi nih. Masih ada waktu nih 5 menit, aku berdoalah gitu. Sebenarnya nggak salah sih, tapi lebih baik kita menyediakan waktu. Pokoknya jam segini, bila perlu ada alarm, jam segini jam doa gitu. Jam segini, kalau memang kita sibuk dari pagi sampai malam, tengah malam berdoanya. Pokoknya sediakan waktu untuk Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan. Kalau memang kita benar-benar mengasihi Tuhan, tentunya itu tidak berat. Gak akan berat itu kalau kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya juga Bapak Ibu pasti punya doa, punya
saat teduh di rumah, doa pribadi. Dan saya berharap kita semua jemaat di tempat ini harus terus komitmen, tetap setia gitu ya. Tetap menjaga hubungan dengan baik. Tetap melekat dengan Tuhan seperti pujian kita tadi, ikut terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Bagaimana kita melekat, bagaimana kita terhubung, ya itu bangun komunikasi. Karena ketika kita membangun komunikasi, kita harus jadi intim gitu ya dengan Tuhan. Sama halnya dengan kalau yang muda yang sedang berpacaran gitu, atau Bapak Ibu kan dulu pernah muda toh? Pernah muda. Pasti kalau lagi pacaran, Bapak Ibu dulu coba diingat-ingat dulu gimana kasmarannya dulu. Pasti kalau mau ketemu memberikan yang terbaik. Kalau kita mau ketemu gitu kan, mengorbankan waktu enggak? Kita harus mengorbankan waktu untuk ketemu sang pasangan kita gitu. Atau kita harus mengorbankan materi, isi bensin kah, atau apakah gitu, bayarin makan kah. Itu kalau kita benar-benar mengasihi pasangan kita ya kan. Nah sama juga halnya dengan Tuhan. Tuhan itu juga bagaimana kita seakan-akan ngedate dengan Tuhan itu, ya kita harus mengorbankan waktu minimal. Waktu, gak sulit, itu paling gampang udah memberikan waktu untuk Tuhan. Jangan sampai kesibukan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Justru di tengah-tengah kesibukan kita, kita harus mencari Tuhan. Amin. Nah kemudian apa lagi? Memberikan kehidupan doa kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa yang namanya doa, lupa yang namanya komunikasi, karena doa itu kan seperti apa ya katanya, ada pepatah mengatakan doa adalah nafas orang Kristen, nafas orang percaya. Kira-kira ada enggak orang yang bernapas itu kalau lagi mood aja Bapak Ibu, atau lagi ada waktu aja gitu bernapas gitu. Terus tiba-tiba nanti lupa bernapas gitu. Kalau lupa bernapas mati enggak? Mati. Makanya Bapak Ibu kita tuh berdoa, anggap aja doa itu nafas kita gitu. Kalau kita tidak berdoa mati, kalau kita tidak berdoa mati, kalau kita tidak bernapas mati gitu, sesak gitu. Makanya kita harus selalu berdoa, memberikan waktu bagi Tuhan. Jangan sampai lupa berdoa, bisa mati kita. Kemudian yang kedua ada love is change. Artinya adalah ketika kita mengasihi berarti kita mau berubah. Amin. Ketika kita mengasihi kita mau berubah. Amin. Tidak ada amin. Amin. Oke. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan pasti kita mau berubah. Sama halnya tadi yang saya bilang itu, kalau orang berpasangan nih, kalau mau ketemu Pagem contohnya, mau ketemu Bu Gem, pasti pakai parfum dulu. Yang tadinya bau kelek gitu kan, terus pakai parfum dulu biar wangi. Supaya ketemu dengan Bu Gem langsung puji, aduh sang pujaanku wangi sekali gitu kan. Ingin mendapatkan pujian, sebagai bentuk kita mengasihi itu kita harus menampilkan yang terbaik. Yang tadinya kita bau ketek, tapi kalau mau ketemu pasangan harus wangi toh, harus berubah, kita harus mandi dulu, harus pakai baju rapi. Yang tadinya tidak pernah baju rapi, kalau mau ketemu pasangan baju rapi. Itu artinya kita mengasihi pasangan kita. Sama halnya dengan Tuhan juga sama. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau berubah. Apa yang jelek dalam diri kita, kita perbaiki, kita tampilkan, harus rapi, harus yang terbaik gitu. Yang tadinya merokok tidak merokok, yang tadinya seks bebas tidak seks bebas, yang tadinya apalagi suka berbohong menjadi tidak berbohong, yang tadinya malas-malasan ke gereja yang menjadi rajin ke gereja. Artinya ada perubahan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Inilah yang jadi fokus kita hari ini. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus mau memberikan waktu, memberikan materi, memberikan bahkan kita harus korban perasaan,
harus korban apa lagi. Semuanya, apapun yang kita berikan, memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Kalau kita hanya mengungkapkan saja, mengatakan saja kayak, aku itu sayang banget sama Tuhan Yesus gitu kan. Pokoknya, I love you Lord. Tapi enggak ada tindakannya. I love you Lord. Tapi tidak datang ke gereja. I love you Lord. Tidak pernah baca Alkitab. Tuhan Yesus memandang dari bawah geleng-geleng. Anakku, anakku, katanya. Katanya sayang, tapi tidak ada memberi waktu, tidak ada memberikan sesuatu kepada Tuhan gitu, tidak ada perubahan. Percuma gitu. Makanya memang sih kalau orang bilang, ya tapi kan Tuhan menerima kita apa adanya juga toh. Tuhan juga pasti selalu mengampuni kita. Ya masalahnya kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Yang selalu saya katakan, ya emang bisa bertobat besok bisa, berubah besok bisa, lusa berubah bisa gitu. Tapi kalau bisa hari ini ngapain besok, ya kan? Kalau bisa hari ini ngapain lusa? Kalau bisa hari ini berubah gitu kan? Nggak perlu takut tidak dipuji oleh dunia. Yang penting kita mengasihi Tuhan sajalah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan lah. Apapun yang kita lakukan itu kita lakukan harus benar-benar sesuai kehendaknya Tuhan. Nah, di atas semuanya itu prinsip-prinsip kedua tadi yang paling saya utamakan adalah taat kepada firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita katakan kita benar-benar mengasihi Tuhan, berarti kita mau menuruti segala perintah Tuhan. Perintahnya apa? Ya firman Tuhan yang kita dengarkan gitu kan. Firman Tuhan yang kita dengarkan di doa Rabu malam, di ibadah Yud, di ibadah WBI, ibadah raya. Semuanya perintah-perintah itu, firman Tuhan itu harus dituruti. Kalau tidak dituruti sama aja kayak seakan-akan yang penting sudah datang lah. Yang penting orang-orang tetangga sudah lihat itu saya sudah ke gereja. Yang penting absen gitu kan. Yang penting Pak Agim sudah lihat gitu kan. Tidak. Tapi ketika kita sudah datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan, haruslah kita melakukan. Haruslah kita menuruti firman yang kita dengarkan. Menuruti firman yang kita dengarkan hari ini, misalnya tadi memberikan waktu, memberikan pertolongan kepada sesama kita, memberikan maaf, memberikan pengampunan kepada sesama kita, memberikan apa lagi? Semuanya, mengorbankan perasaankah? Terkadang memang kita supaya tetap terjalin hubungan dengan sesama kita, terkadang kita harus berkorban perasaan dulu. Sebenarnya kita tidak salah, sebenarnya tidak salah gitu, tapi orang-orang membenci gitu. Kita boleh mengorbankan perasaan kita dulu, tetap mengasihi, tetap memberikan yang terbaik bagi saudara kita. Ketika kita memberikan yang terbaik bagi saudara kita, maka saudara kita itu pun akan sadar gitu, menyesal. Sesama kita juga akan menyesali perbuatannya ketika mereka berbuat kejahatan, mengkhianati dan segala macamnya. Mereka akan menyesali dan akan mengerti gitu, oh kenapa ya ketika saya tidak mengasihi dia, tapi dia selalu mengasihi saya gitu. Itulah bedanya kita dengan orang-orang di luaran sana yang tidak percaya Yesus. Kita yang percaya Yesus harus mau mengasihi, bahkan mengasihi musuh juga. Amin.
Mengasihi musuh, amin. Bisakah? Mengasihi musuh tidak gampang. Mengasihi musuh itu gak gampang loh. Tapi firman Tuhan katakan, turuti segala perintahku. Tuhan berfirman, kasihilah musuhmu, bahkan berdoalah bagi musuhmu gitu. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita, makanya kita pun harus mengasihi Tuhan. Jangan hanya kita berkata saya cinta Yesus tapi tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan ketaatan terhadap firman Tuhan, tidak ada ketaatan dengan kebenaran yang sudah didengarkan. Kemudian tidak ada kesetiaan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita setia melayani Tuhan, amin. Setia datang beribadah kepada Tuhan, amin. Jangan ketika lagi butuh didoakan baru datang. Tapi ketika kita diberkati pun harus datang. Sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, itu tadi yang saya bilang, sebagai bentuk mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan dana untuk datang, mungkin untuk datang ke tempat ini tadi harus bayar Gojek kah, atau harus bayar Gokar, itu mengasihi Tuhan. Atau mungkin sekedar Bapak Ibu melihat sampah misalnya di depan gereja, ini kan rumah Tuhan kudus toh, melihat sampah terus diambil dibuang di tempat sampah, itu pelayanan loh Bapak Ibu. Itu pelayanan, itu bentuk kita mengasihi Tuhan gitu. Kalau kita melihat misalnya ada kekurangan di gereja, kurang bersih kah atau apakah, terus kita lihat, oh saya mau bantu ini kah, bantu sapu, itu juga melayani. Jadi melayani itu bukan hanya di mimbar saja. Terkadang orang-orang bilang hari Minggu saya tidak pernah melayani gitu. Tapi ketika membersihkan gereja dan segala macamnya dan yang lain-lain gitu, itu udah mengasihi. Bahkan jemput jemaat itu juga mengasihi Tuhan. Itu mengorbankan waktu, tenaga gitu ya. Nah itu makanya yang saya terus tegaskan ketika saya khotbah itu, ingat tujuan kita gitu, ingat tujuan kita. Kita tuh harus mengasihi, dan mengasihi itu harus aktif. Artinya bukan sesekali aja gitu kan. Kalau lagi mood gitu kayak tadi, oh ini lagi moodnya lagi baik gitu kan, jadi udah aku berbuat baik gitu. Tapi kalau moodnya lagi jelek, malas katanya gitu. Untuk bertemu orang aja malas gitu. Tidak bisa seperti itu. Tuhan bilang harus mengasihi. Harus mengasihi. Ketika kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi Tuhan. Jangan terlalu berpikir pokoknya apa yang bisa saya kasih ke Tuhan, yang memikirkan hal-hal istimewa apa yang harus saya kasih ke Tuhan gitu. Tidak perlu. Hanya kasihi saudara kita saja, orang-orang terdekat kita saja. Apalagi di keluarga khususnya. Orang yang paling dekat dengan kita kan keluarga satu rumah toh. Nah ketika kita satu rumah berarti harus menunjukkan kasih sayang dalam keluarga itu dulu, dalam rumah. Baru mengasihi di luar. Terkadang di luar baik, ke orang baik banget gitu kan. Ke orang pokoknya segala sesuatu, kalau ketemu orang di sana, oh ayo saya bayarin makan, ayo jalan ke sana saya bayarin semuanya gitu. Tapi di rumah tidak memasak, suaminya tidak makan, anak tidak makan, percuma. Lebih baik di keluarga dulu. Keluarga prioritas mengasihi di dalam keluarga, memberikan yang terbaik di keluarga. Ketika kita sudah mengasihi keluarga kita, baru keluar. Ketika kita mengasihi di dalam rumah, pasti di luar juga kita mengasihi. Amin. Amin. Makanya hari ini perlu kita tekankan lagi, mengasihi dalam perbuatan dan kebenaran. Berarti mengasihi Tuhan dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Artinya menuruti
perintah-perintah Tuhan tadi yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 15 ini. Mengasihi sesama berarti mengasihi Tuhan secara nyata. Mengasihi sesama dengan memberi, mengampuni, menolong ketika membutuhkan, dan sebagai jenisnya itu mengasihi Tuhan dengan nyata. Melayani dengan ketulusan, itu mengasihi Tuhan dengan nyata. Amin. Sekecil apapun pelayanan kita, ketika kita melayani dengan tulus, dengan hati yang mau melayani, itu kita mengasihi Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Cara kita mengasihi Tuhan itu terlihat dari bagaimana kita mengasihi gereja kita. Karena Tuhan kan mengasihi gereja, itu kan tubuh Kristus gitu ya. Ketika kita mengasihi, memberikan yang terbaik bagi gereja ini, mendukung gereja ini kan kita berjemaat di sini toh. Nah, ini kan rumah Tuhan gitu. Ketika kita mengasihi gereja ini, maka kita membuktikan kalau kita mengasihi Tuhan dengan nyata. Dan ketika kita mengasihi dan cara kita mengasihi Tuhan akan terlihat dari cara kita mengasihi sesama kita. Itu tadi yang saya bilang. Amin. Amin. Sudah ngantuk kah Bapak Ibu? Oke. Ini yang mau saya sampaikan, ingat kembali, mengasihi itu harus mau mengorbankan, memberikan waktu, memberikan tenaga kah, materi segala macamnya kepada sesama aja. Gitu, kepada sesama. Kalau kita langsung memberi ke Tuhan kan tidak bisa toh. Memberikan waktu ke Tuhan itu ya paling memberi waktu berdoa, itu aja. Tapi itu hal yang luar biasa. Tapi kalau mau lebih nyata lagi, diperhatikan saudaranya. Amin. Amin. Nama Tuhan. Dan inilah yang perlu kita ingat kembali ayat yang terakhir ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, demikian firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan ini yang mengubahkan setiap hati kita, yang memberkati kita. Jadi kita tidak lagi mengasihi hanya dalam perkataan, hanya dalam nyanyian saja gitu kan. Ketika di gereja, oh haleluya, terima kasih Tuhan, aku mengasihimu. Itu baik sih, nggak disalahkan juga gitu kan. Tapi lebih baik lagi kalau kita mengasihi itu dengan tindakan dan dalam kebenaran, tidak berpura-pura, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin.